Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara permohonan di dunia ini yang kita mohonkan kepada Allah melalui doa adalah harapan agar kita diberi oleh Allah Ta'ala barakah. Napa barakah? Sebab kalau sudah masuk area barakah, walaupun sedikit, itu banyak. Walaupun kelihatannya singkat, tapi luar biasa besarnya. Itu kalau barokah. Umur yang barokah, walaupun enggak panjang, itu mampu menjangkau umur yang panjang yang tidak barokah. Begitu pula harta, rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala niku nek barokai sithik mawon rezekinya, tapi pahalanya bisa mengalir sampai hari kiamat. Maka oleh sebab itu izinkan Al-Fakir pada malam yang penuh dengan berkah ini untuk menerangkan sekuat tenaga hal-hal yang mengundang barokah. Karena menurut keterangan dalam hadis, umur umat Kanjeng Nabi ini antara 60 sampai 70. Berarti di bawah 100 nggih. Kok ketoke gak kompak. A'maru ummati, umurnya umatku ma baina sittin, antara 60 wa sab'in, 70. Jadi di bawah 100 itu rata-rata. Dan manusia yang paling mulia di dunia di akhirat yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala di dunia dengan umur 63 tahun. Bukan hanya beliau, Ar-Rasyidin empat-empatnya, sahabat Abu Bakar itu juga 63, sahabat Umar 63, sahabat Ali 63, yang agak panjang sekitar 70-80 itu sahabat Utsman bin Affan. Kalau tanglet jenengan kinten-kinten pinten. Wonten sing pengen 200 angkat tangan. Mungkin wonten sing pengen 200 tahun, ibu-ibu mungkin angkat tangan, Bu. Hah? Jenengan kali kula samangke niki mungkin jenengan sudah lebih paham keterbatasan yang tidak ada di zaman kita masih muda. Ketika makan sate masih muda, berapa tusuk? Oh, Bapak Haris ngomong 50 tusuk siap. Sak mangkil 5 tusuk sudah cukup. Milih tempe. Maka kita kembali, apa sih trik-trik agar kita mendapatkan barokah? Kalau sudah barokah banyak hasilnya. Walaupun dengan umur yang sangat singkat, antara 60 sampai 70, tapi kalau kita tahu triknya, tahu metodenya, maka insya Allah di akhirat umatnya Nabi Muhammad ini berada di saf awal, masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang umurnya panjang
Bapak tolong diperhatikan. Pertama, jangan merasa cukup dengan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan merasa cukup punya ilmu. Usahakan jika jenengan ada kekuatan, ada kemampuan, ada luang waktu, maka hadirlah majelis taklim. Sampai kapan? Sampai datang mudin menyolati kita. Siap? Kompak? Oh, jawabnya separuh. Siap. Thalabul ilm, mencari ilmu. Ini disabdakan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza tala'at 'alayya asy-syamsu fi dzalikal yaum." Jikalau ada matahari terbit muncul di hari itu, jadi tiap hari selama ada orang masih hidup pasti akan mengalami matahari terbit. Walam yazdad fihi ilman, di hari itu aku tidak tambah ilmu. Di hari munculnya matahari aku tidak diberi tambahan ilmu oleh Allah. Lam yubarak fi dzalikal yaum, hari itu tahu bahwa aku tidak mendapatkan barakah. Sallu ala Nabi Muhammad. Adakah dari kalangan umat mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Imam Mahdi datang yang melebihi kedudukan Rasulullah? Jawabannya tidak ada. Boten wonten. Tiang sealim Nabi, tiang setakwa Nabi, tiang selesai Nabi, tidak ada. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala turunkan doa yang kita apal, Rabbi zidni, sing sarang-sarang Rabbi zidni, Gusti tambahi kula ilmu, Gusti tambahi ilmu. Ini perintah dari Allah kepada Nabi yang paling alim, paling pinter. Ilmunya Nabi itu tidak belajar para, bukan belajar, tapi ilmunya hadiah dari Allah seketika alim. Walaupun semacam itu, beliau di dunia dianjurkan, perintahkan untuk meminta tambahan suatu ilmu. Padahal di dunia ini kita banyak sekali hal yang kita butuhkan. Duit butuh. Jangan ngomong butuh ngoten nggih. Duit butuh, mobil butuh, rumah, bojo, anak. Ini semuanya kita butuhkan, tapi kata Allah, yang paling kamu butuhkan dan yang paling kamu mintakan tambahan dari Allah bukan semuanya itu, tapi apa? Ilmu. Rabbi zidni ilman, Gusti kula nyuwun tambahan ilmu. Berbicara tentang ilmu ini, maaf, tidak harus pinter dan tidak harus paham dan tidak harus berhasil, sing penting hadir majelis taklim. Mulya pundi ngantuk ning warung kopi kali ngantuk teng kene majelis taklim? Ngantuk niku Pak, kita mulya pundi ngantuk di perjalanan dengan ngantuk di dalam majelis taklim? Wis ngoten mawon. Makanya di dalam hadis itu banyak sekali keterangan-keterangan yang tidak menyinggung tentang keberhasilan ilmu. Tidak.
Masalah faham atau tidak itu bukan urusan kita. Masalah kita ngerti atau tidak yang disampaikan itu bukan urusan kita. Masalah dapat atau tidak dapat itu bukan urusan kita. Sing penting hadir majelis taklim. Thalabul ilm, kata Rasulullah, fardhatun ala kulli muslim. Golek ilmu niku hukumi wajib. Dapat atau tidak nggak jadi syarat. Sing penting golek ilmu. Yang penting hadir majelis taklim. Dan pasti akan dapat. Dan di antara yang kita dapatkan saat ini secara khusus dan umumnya majelis taklim sinten mawon niku kiai ini, bentuk keberkahan sering saya sampaikan, kula ulangi malih, khawatir mungkin sebagian ada yang belum tahu. Satu, bentuk keberkahan ngaji. Kita nggak bahas masalah materi apa, faham apa, enggak, sing penting ngaji senilai 1000 rakaat. Jenengan iki nek saumpami ngelampai sholat 1000 rakaat butuh berapa jam? Apa nangong sehari semalam? Adakah di antara kita sampai saat ini umur yang pernah menjalankan tahajudnya 1000 rakaat? Saya ada HP. Monggo, saestu, monggo. Gak HP-an gak apa-apa aku. Monggo. Belum ada. Belum ada. Saya sendiri mengatakan saya belum pernah. Tapi kalau di total insya Allah sampai. Berapa menit? Ini keberkahan. Berapa menit? Gak sampai 1 jam ini. Kita majelis taklim, apalagi antara maghrib dengan isya, waktunya simpel. Tapi barokah yang ada. Artinya kalau seandainya ada orang cerdas disuruh memilih 1000 rakaat atau sesaat hadir majelis taklim, jawabannya orang cerdas. Pengen gak capek pahala akeh, ini orang cerdas. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari jauh hari sudah merencanakan, bahkan sudah memberikan kepada kita metode-metode agar kita hidup barokah. Nah, keberkahan hidup ini kalau kita mengikuti dan menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang ahli majelis ilmu, dan semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang istiqamah menuntut ilmu, dan semoga Allah memberikan panjang umur, berkah fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Dikutip dalam sebagian kitab, para ulama-ulama dahulu itu kadang-kadang satu hadis itu berjalan antara sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu hanya untuk satu hadis. Cara samakin jenengan siap ngomongin. Ono ngaji tempatnya waduh, nek jenengan berangkat 3 bulan lagi sampai. Intinya bukan hasilnya ilmu, intinya adalah niat kita, kemauan kita untuk bisa hadir. Tuh, banyak sekali dari kalangan ulama-ulama ahli hadis niku berjalan. Dahulu bukan seperti sekarang, Bapak Ibu. Dahulu ada yang jalan kaki, ada yang mengendarai kendaraan hayawan, sak manggil luar biasa. Bahkan mungkin dengan keterbatasan tenaga dan waktu bisa hadir melalui live. Alhamdulillah di Gresik niki subhanallah koyok tarim nek kula ngrot kados Hadramut.
Dengan golek pengajian model nopo jam pinten keturutan. Kenapa nggih? Nembe teng aliyah mawon berapa rutinan monggo jenengan tanya Pak Haris. Tuh. Nembe satu majelis. Belum temriki wonten majelis fulan, luar biasa, tinggal milih jenengan. Artinya kalau jenengan 24 jam nggak ada kegiatan, apalagi sing kadose kalender sampun merah sedanten. Paham kalender merah? Apa niku? Lah niku. Manfaatkan. Nek mboten saged mantun maghrib, nggih nek wonten mantun isya monggo. Enggak ada mantun isya, mantun subuh. Enggak mboten saged mantun subuh nggih, pados mungkin jam 12 malam mungkin. Yang penting usaha, nggak bisa minimal 1 minggu sekali, biar jenengan dapat barokah melalui majelis taklim. Ini pertama. Yang kedua, di antara trik dan trik yang disampaikan oleh Rasulullah demi memikirkan umatnya yang disiapkan oleh Allah Ta'ala dengan keterbatasan umur, beliau membuat beberapa program amaliyah ringan, gampang, mudah dijangkau, tapi pahalanya berlipat-lipat. Satu, terkait tentang urusan sholat awwabin 6 rakaat mantun maghrib sampai isya, jenengan mampu melakukan walaupun cuma sekali selama 1 minggu. Di minggu jenengan itu 1 minggu dapat nilai pahala 12 tahun ibadah. 12 tahun ibadah. Ini tentang sholat. Dengan cari waktu yang luang kapan, walaupun 1 minggu sekali. Apalagi jikalau orang itu memang diberi barokah super, apa? Faham bahasa saya barokah super, apa niku super? Barokah. Apa niku? Tiap hari bisa melakukan. Makanya kami di Masjid Aliyah, kami istiqomahkan mantun maghrib tidak langsung kami buka, tapi insya Allah sesingkat-singkat mungkin akan kami kerjakan sholat awwabin dengan bilangan 6 rakaat. Yang 2 rakaat jenengan gabungkan di ba'diyah maghrib, tinggal 4 rakaat jenengan kerjakan baik 2 salam atau sekali salam. Malam ini bagi yang mengerjakan maka tercatat senilai ibadah 12 tahun. Ibadah full 12 tahun, tidak ada kemaksiatan sama sekali. Sholat semoga dikerjakan secara istiqomah. Yang kedua, dari sekian ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman kita hidup, ambillah bagian untuk punya wiridan maus Al-Quran, walaupun sesingkat-singkat mungkin sebagian surat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh nih, faham kabeh Al-Ikhlas. Pun kula kinten kang ora ngomong Al-Baqarah iku gak. Al-Baqarah niki dawa, Pak. Al-Ikhlas 3 kali jenengan waos cobi sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
panjenengan nek kula yakin seyakin-yakinnya. Terserah jenengan mau baca Baqarah monggo, Ali Imran monggo. Nek kula niki dengan waktu yang terbatas kula milih 3 ikhlas, 3 kali Al-Ikhlas. Ayo milih pundi? Maos Al-Fatihah sampai An-Nas napa maos Ikhlas 3 kali? Kula ini ada kemudahan yang harus disampaikan kepada umat. Kadang-kadang sebagian umat itu merasa berat, oh Islam itu berat, oh Islam itu memberatkan. Islam itu mudah, sak mudah-mudai agama niku agama Islam. Dengan keterbatasan waktu jenengan dan kemampuan jenengan membaca terbatas, maka rutinkan Al-Ikhlas dibaca 3 kali senilai hataman Al-Quran, karena sekali dibaca sepertiga Al-Quran, berarti kalau 3 kali berapa hatam Al-Quran? Maksud kula ngeten, saumpami jenengan ngomong kali rencang, alhamdulillah malam ini aku wis hataman Quran. Kok iso? Iya, Al-Ikhlas 3 kali niku bener, boten salah, boten kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun isa nggih. Sampun masuk isa insyaallah nggih. Terakhir kula tutup niki mungkin diadani isya kemudian langsung dikomati. Kula ulangi malih nggih supados jenengan angsal barokah urip ning donya, supaya nanti di akhirat betul-betul mendapatkan seakan-akan umur yang panjang. 1, jangan tinggalkan majelis taklim. Yang kedua, amalkan antara maghrib dengan isya, sholat awabin. Yang ketiga, dari sekian Al-Quran manfaatkan surat pendek walaupun itu surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, yang terakhir, dari sekian zikir, kalau Quran kan syaratnya agak berat, nggak boleh baca bagi yang hadas besar. Tapi kalau zikir bebas, baik ibu yang sedang hadas atau bapak yang sedang hadas, itu boleh zikir. 3, 1 istighfar. Istighfar, pelebur dosa. Siapa tahu dengan sesaat kita baca Rabbighfirli, di saat itu Allah membukakan pintu doa dikabulkan, semua dosa panjenengan ludes. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya sekali istighfar. Ini dahsyatnya kekuatan istighfar. Ada orang seandainya dosanya kalau dikumpulkan, seandainya langit saisine, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya memberikan pengampunan. Jalan-jalan atau sedang duduk mungkin atau mau tidur, terlintas dalam hatinya Rabbighfirli. Pas saat itu waktu dikabulnya suatu doa, maka segunung dosa panjenengan kalau ada selangit itu banyaknya, maka semuanya dihapus oleh Allah. Istighfar. Yang kedua, kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Sebab ajal manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan semua manusia itu intinya ada pada finishnya. Jika finishnya itu mampu mengatakan la ilaha illallah walaupun ahli maksiat, maka dia husnul khotimah. Walaupun dia ahli maksiat, bahkan mungkin walaupun dia tidak Islam, belum sholat, belum taat, belum apa-apa, karena dia tidak Islam, non muslim, ternyata definisinya Allah Ta'ala memberikan sekali tok lisannya mengucapkan la ilaha illallah
ucapan la ilaha illallah. Bagaimana kalau panjenengan punya wiridan entah 100, entah 1000, apalagi dalam hadis diterangkan barang siapa selama hidupnya sudah pernah mengucapkan kalimat thayyibah dengan banyak 70.000. Akeh menyo 70.000 selama hidupnya. Jadi tidak harus satu majelis, selama hidupnya, mulai zaman dia mengucapkan sampai terakhir itu kalau dikumpulkan kok sampai 70.000, kana lahu fida minan nar. Ini bisa menebus dirinya, tidak akan terkena api neraka. Yang terakhir, perbanyak membaca sholawat. Yang pertama tadi istighfar, yang kedua kalimat thayyibah, yang ketiga perbanyak membaca sholawat, agar kita nanti di akhirat punya pintu yang begitu besar yang mungkin tidak kita dapatkan dalam sholat, kita tidak dapatkan dalam puasa, kita nggak dapatkan dalam masjid taklim. Apa itu syafaat? Pertolongan murni dari Rasulullah, bukan karena amal kita, bukan karena taat kita, tapi karena seringnya kita memberikan sholawat kepada Rasul sehingga di akhirat dikenal oleh Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang ahli majelis taklim, dan semoga yang diinfakkan oleh orang-orang yang infak, oleh orang-orang yang sedekah dilipat gandakan oleh Allah rezekinya, umurnya, usahanya, niatnya, dan semua yang menjadi maksud dan tujuan. Dan semoga Masjid Baitus Salam diberi oleh Allah Ta'ala tambahan makmur, tambahan barakah, tambahan manfaat, dan seluruh jajaran takmir beserta para jamaahnya diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan zahir, kekuatan yang batin, panjang umur fi taatillah, beserta masjid musola yang ada di sekitar kita, dan seluruh takmir masjid musola beserta kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.